Berjumpa lagi dengan saya Endro Utomo dari Micro Konsultan yang bergerak di bidang pelatihan, pendampingan, konsultasi, manajemen bisnis bengkel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program BOT. Salam Oke Men-Men. Pada program BOT ini terselenggara atas kerjasama yang baik antara Micro Konsultan dengan manajemen PT HRA. Baik, akan kami sampaikan laporan pandangan mata. Namun sebelum itu, kalau Anda baru pertama kali melihat video ini, tekan subscribe, like, share, dan klik ikon lonceng. Pada program BOT kali ini, yaitu akan menyampaikan program adaptasi kebiasaan baru. Apa itu adaptasi kebiasaan baru? Yaitu adalah program untuk memutus mata rantai penyebaran virus di bengkel dan di sekeliling bengkel itu sendiri. Oke, program ini sangat baik dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan datang ke bengkel dalam keadaan sehat dan mobil masuk ke bengkel steril. Begitu pula pada saat proses pelaksanaan perbaikan dan sampai kendaraan meninggalkan bengkel dalam kondisi sehat, bersih, dan mantap. Ya, di sini kita lihat ada mobil yang akan melakukan perbaikan di bengkel Javaban. Ya, ini kita ikutin dan mulai masuk kendaraan tersebut. Ya, sekarang kita akan lihat ada kendaraan yang sudah masuk ke bengkel untuk akan melakukan proses perbaikan tentunya. Nah, di sini kita lihat kendaraan Ayla, dan di sini dilakukan menanyakan dari satpam keperluan pelanggan untuk datang ke bengkel. Ya, jadi ini proses untuk pengecekan suhu badan kelihatannya. Nah, dan dinyatakan sehat karena di bawah temperatur 36,1 derajat Celcius. Nah, pelanggan turun. Oke. Ya, sekarang proses untuk pencucian tangan, ya, menggunakan cuci tangan dan menggunakan sabun untuk memastikan bahwa tidak terkena virus ataupun kotoran apapun, sehingga dalam keadaan sudah bersih tangan dan penggunaan masker dari pelanggan. Dan sekarang posisi akan diantarkan menuju ke ruang SA. Silakan. Nah, kita lihat proses pengantaran dari satpam menuju ke SA. Dibukakan pintu. Ya, kita lihat sekarang pelanggan sudah masukin ke ruang penerimaan tamu dan SA sudah berdiri menyambut kedatangan pelanggan. Nah, di sini kita dengar bahwa SA melakukan transaksi untuk menanyakan apa keperluan datang ke bengkel, dan ternyata pelanggan akan mengganti bannya. Dan memang Javaban ini adalah sebagai bengkel tapi juga menjual atau sebagai dealer resmi dari ban Dunlop. Oke, mereka mengisi data pelanggan, dan data pelanggan itu menjadi hal yang penting bagi bengkel dan pelanggan itu sendiri. Oke, dan lakukan transaksi untuk menandatangani. Jadi penandatanganan ini adalah merupakan satu komitmen untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi analisa dan keluhan pelanggan. Oke, sekarang
SA bersama pelanggan untuk menuju ke kendaraan untuk melakukan pengecekan. Ya, di sini ternyata pelanggannya dikasih tahu untuk model bannya seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita lihat setelah customer diberitahu untuk menunggu di ruang tunggu. Nah, di sini ternyata baru dipasang. Oh, yang dipasang adalah steer cover. Jadi memang yang bersentuhan dengan badan ditutup, ya, dan juga ada seat cover dan juga floor mat, ya. Oh, luar biasa Java Van ini betul-betul memerhatikan tentang masalah kesehatan dan dipastikan bahwa selain untuk memastikan tempat duduk maupun setir dalam keadaan bersih, begitu pula juga untuk memastikan tidak terjadi penyebaran virus corona. Oke. Kita lihat. Dan siap untuk masuk ke dalam ruang atau stall pekerjaan untuk melakukan perbaikan ganti ban. Oke, sekarang kita akan lihat di ruang tunggu telah tertera tulisan tetap jaga jarak dan pakai masker. Artinya di sini betul-betul social distancing itu betul-betul dijalankan. Oke, kita lihat sekarang pelanggan sudah mulai akan masukin ruang tunggu. Wah, ya, dan kita lihat sekarang bahwa juga ada customer yang lainnya sedang menunggu, dan kita lihat mereka duduknya pun tidak bisa berdekatan, jadi ada jarak yaitu tanda X. Ini mengartikan bahwa mereka tidak bisa duduk berdampingan. Ini untuk memastikan bahwa supaya tidak terjadi penyebaran virus corona yang sangat membahayakan itu. Nah, jadi dengan demikian bahwa betul-betul yang namanya Java Van telah menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan baik, dan mudah-mudahan ini semua menjadi contoh untuk bengkel-bengkel yang lain menjalankan adaptasi kebiasaan baru dengan total. Baik, kita akan lihat sebenarnya di Java Van itu apa saja yang bisa dikerjakan di bengkel Java Van di sini, yaitu selain penggantian ban dan penjualan ban tentunya, sporing dan balancing, dan juga adalah yang paling utama juga kita sampaikan di sini, dan ini adalah pekerjaan untuk cuci kendaraan atau cuci mobil. Nah, kalau kita lihat ini, cuci ini meliputi dari cuci body dan cuci understall bagian bawah, dipastikan semua dalam keadaan bersih, ya. Nah, untuk proses cuci ini tidak terlalu makan waktu yang cukup lama. Jadi untuk pembasahan bodi kendaraan, ya, dan juga di bagian bawah ini membutuhkan waktu hanya kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, dan semua dipastikan sudah bersih. Nah, di sini datanya udah mulai penggantian ban, sporing dia akan dijalankan untuk pelaksanaannya, dan di sini kita lihat mulai cepat sekali penggantian ban dan untuk melakukan sporing. Selain Java Van mengerjakan pekerjaan penggantian ban, sporing, dan cuci serta general repair, ternyata Java Van melengkapi yaitu dengan perbaikan bodi kendaraan. Di sini kita lihat di belakang saya sudah ada mobil yang siap untuk dilakukan pengecekan di ruang oven. Nah, itulah menunjukkan bahwa Java Van walaupun kalau kita lihat bengkel ini sangat kompleks sekali. Ada repair, ada cuci, ada penggantian ban, dan juga ada general repair serta body repair. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, walaupun tempatnya terbatas tapi bisa menerima beberapa pekerjaan. Ternyata ini rahasianya, yaitu
dia menggunakan parkir pintar. Kalau kita lihat di sini, jadi tempatnya tidak terlalu luas, tapi bisa menampung ada kendaraan 1, 2, 3, 4, 5, 10 kendaraan dalam space yang sangat terbatas. Jadi kalau Anda ingin bagaimana membuat parkir pintar, silahkan hubungi Kejapaban, karena di sini ahlinya untuk membuat parkir pintar. Ya, jadi mobil yang dari atas setelah berhenti dan pada waktu dia mau turun muter dan ini berhenti dan akan keluar. Nah, disinilah kelebihan daripada parkir pintar. Dengan bisa menampung kendaraan kurang lebih 10 unit kendaraan. Kalau kita tidak menggunakan parkir pintar, yaitu dengan memakan area kurang lebih sekitar antara 5 meter kali 3 kali 10, jadi kurang lebih sekitar 30 meter kalikan 5 meter. Tapi cukup dengan di sini hanya kurang lebih sekitar 6 meter persegi sudah bisa menampung 10 kendaraan. Itulah kelebihannya daripada parkir pintar. Ya, sekarang selain pekerjaan yang lain, ternyata ada proses fogging. Ini luar biasa sekali, karena dengan adanya fogging ini dipastikan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam kendaraan. Kita tidak tahu sebenarnya apakah kuman apa yang terjadi di dalam kendaraan pada saat mobil digunakan. Nah, jadi proses fogging inilah sama untuk memastikan membunuh kuman-kuman yang ada di dalam kendaraan. Nah, dengan demikian, dengan proses fogging ini, maka kendaraan keluar dari bengkel dalam betul keadaan steril. Artinya kendaraan juga bersih. Ya, sekarang proses sudah selesai dan ini diganti 2 ban. Ya, jadi setelah dilakukan penggantian ban dan proses untuk pembuatan invoice. Ya, sekarang proses pembayaran dan diterangkan oleh kasir total biayanya. Ya, jadi ternyata pelanggan juga tidak mengenakan uang cash, tetapi dengan menggunakan kartu. Ini sangat baik sekali dalam rangka untuk pemutusan penyebaran virus, karena kita tahu bahwa di dalam uang itu banyak sekali virus-virus yang nempel di sana, karena dari tangan satu ke tangan yang lain. Maka memang dengan adanya adaptasi kebiasaan baru ini, memang diharapkan seluruh pelanggan kalau memungkinkan tidak perlu lagi menggunakan pembayaran secara cash, cukup menggunakan kartu. Maka dengan demikian pemutusan virus corona betul-betul terlaksana di bengkel Japaban. Ya, sekarang proses penyerahan kendaraan dari SA kepada pelanggan untuk mengambil kendaraan. Ya, sekarang ini proses penyerahan kendaraan, dan kalau kita lihat SA sudah mulai melepas cover steer, cover jok maupun yang ada di floor mat. Nah, maka dengan demikian kendaraan betul-betul dalam keadaan steril, masuk steril, keluar bengkel pun dalam kondisi steril pula. Demikian proses adaptasi kebiasaan baru di bengkel Japaban. Dari awal kendaraan masuk, proses penerimaan, proses perbaikan, dan proses penyerahan kendaraan, sampai kendaraan betul-betul meninggalkan bengkel. Demikianlah proses adaptasi kebiasaan baru di bengkel Japaban di Jalan Jerendeh Raya nomor 3, Tangerang Selatan.
Baik, sekarang kita sudah mengikuti adaptasi kebiasaan baru di bengkel HRA, khususnya di Jalan Raya Cirendoh nomor 3, Tangerang Selatan. Kita sudah mengikuti dari awal proses penerimaan, proses perbaikan, dan akhirnya pada proses penyerahan kendaraan. Dan semua dilakukan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru. Pada kesempatan yang baik ini, saya berdiri di samping Pak Hadi selaku HRA Manajemen. Kita ingin berbincang-bincang sedikit kira-kira apa tujuan dan apa kendalanya melaksanakan adaptasi kebiasaan baru ini. Pak Hadi, selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Pak Indro. Iya, ya. Pak Hadi, tadi saya sangat surprise ya, saya lihat karyawan bengkel HRA sangat fokus melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Artinya ini mensupport daripada himbauan daripada pemerintah. Benar, dengan penuh gitu Pak Hadi. Nah, pertanyaannya Pak Hadi, sebetulnya adaptasi kebiasaan baru ini tuh dilakukan mulai kapan, sejak kapan? Dan yang paling penting adalah tantangannya apa Pak Hadi? Karena saya lihat ini mereka begitu fasih dan begitu menguasai menjalankan adaptasi kebiasaan baru di bengkel ini Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Jadi adaptasi kebiasaan baru di bengkel HRA ini dilaksanakan sejak disampaikannya oleh pemerintahan. Jadi himbauan untuk menjalankan protokol COVID-19 itu kita laksanakan. Jadi mulai pemerintah menggaungkan bahwa atau istilahnya new normal itu ya Pak Hadi. Ya, yang istilahnya new normal. Iya. Tulisan Pak Hadi. Dan tantangannya di kami yang kita alami itu yaitu pada saat pengenalan program adaptasi kebiasaan baru itu. Bagaimana mereka harus menggunakan APD tambahan ya. Selama ini paling kalau di bengkel hanya menggunakan sarung tangan dan masker. Tapi sekarang tambah lagi dengan face shield, terus kemudian cuci tangan. Nah, itu sih Pak. Dan bahkan kalau mekanik kerja itu kotor udah biasa, tapi sekarang mau tidak mau harus setiap saat harus cuci tangan begitu Pak Andi. Benar Pak. Iya. Oke. Terus selain itu tantangan yang paling mendasar kedepannya seperti apa rencananya dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di bengkel ini? Apakah artinya cuma hanya di Cirendoh saja atau memang semua bengkel sudah melakukan Pak Andi? Kita sudah menjalankan di seluruh cabang yang kita miliki. Secara total nasional ada berapa cabang Pak Andi? Kalau untuk bengkel kita sendiri itu ada sekitar 3 ya Pak. 3? Iya, 3 cabang itu. Tersebar di seluruh Nusantara atau cuma berpusat di Jakarta saja Pak? Berpusat di Banten dan Jakarta. Banten dan Jakarta. Iya. Oke. Terus kalau yang di luar-luar sana seperti Jogja dan Malang itu Pak Adi? Itu ada bengkel milik grup ya. Anak perusahaan begitu Pak? Iya, ada. Tetap di satu grup gitu Pak Adi ya? Tapi mereka juga sudah menjalankan adaptasi kebiasaan ini. Oke. Iya benar. Nah, kira-kira mumpung dalam kesempatan yang baik ini kan masyarakat ingin dengar ini Pak, yang tadi kira-kira program-program apa yang dipunyai HRA saat ini supaya memberikan satu kemudahan bagi pelanggan-pelanggan masyarakat di sekitar bengkel ini Pak Adi? Ya, pertama yaitu yang tadi sudah disampaikan Pak Indro, bahwa kita memang memiliki komitmen yang kuat ya, untuk menjalankan protokol kesehatan ini dengan terus-menerus konsisten, karena demi salah satu yaitu untuk menjaga SDM kita dan menjaga pelanggan kita agar tetap sehat. Seperti itu Pak. Jadi artinya bahwa bengkel atau maksud saya pelanggan yang masuk ke bengkel HRA yang pertama adalah nggak usah takut bahwa setelah masuk itu kita hilangkan virusnya itu ya dengan disemprot gitu ya Pak ya. Nah, setelah itu di dalam proses pelaksanaan pun si customer juga melakukan juga tentang masalah adaptasi kebiasaan baru ini. Dan setelah kendaraan selesai pun proses pembayaran dan juga dipastikan semuanya adalah steril gitu Pak dia. Benar Pak. Maka dengan demikian pelanggan sehat, bengkel sehat, karyawan juga sehat. Benar Pak. Baik Pak Adi. Ada lagi program yang disampaikan Pak Adi? HRA Bengkel Mobil adalah salah satu bengkel yang memiliki layanan one stop service. Ya. Jadi kita memiliki layanan lengkap yang meliputi car washing, kemudian perbaikan kaki-kaki, spurring balancing, perbaikan engine, dan kemudian juga ada part dan aksesoris Pak. Dan juga penjualan ban ya Pak itu? Termasuk penjualan ban. Siap. Itu Pak. Jadi diharapkan pelanggan datang bengkel nggak usah kemana-mana ya Pak dia, mau
perbaikan kaki ada, benar. mau perbaikan engine oke, Siap. mau perbaikan bodi apalagi gitu kan. Benar. Dan juga untuk pembelian part, aksesoris dan ban cukup datang ke bengkel, semuanya terpenuhi. Semuanya tersedia. Jadi artinya setelah masuk bengkel keluar seperti mobil baru ya Pak Adi ya. Benar. Oke. Tepat. Pak Adi, terima kasih, luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat, bahwa bagaimanapun juga peran daripada HR ini menjadi satu peran yang sangat mulia, dan kita tunggu bengkel-bengkel yang di luar sana apakah sudah bisa melaksanakan adaptasi kebiasaan baru ini, karena ini betul-betul membantu pemerintah menjaga masyarakat Indonesia supaya tidak terjangkit yang namanya virus corona. Oke. Benar Pak. Ya. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian wawancara singkat saya dengan Pak Hadi selaku HRA Manajemen. Dan program Bengkel on the Road kali ini memang adalah hasil kerjasama yang baik antara HRA Manajemen dengan Micro Konsultan. Dan oleh karena itu saya mau nanya, bagaimana dengan bengkel Anda? Apakah Anda sudah melakukan adaptasi kebiasaan baru? Saya berharap jangan lama-lama, lakukanlah, karena ini merupakan suatu tindakan yang mulia untuk membantu masyarakat dan pemerintah Indonesia pada khususnya. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi bahwa program ini terselenggara karena kerjasama HRA dengan Micro Konsultan. Memang baik bengkel Anda menghasilkan untung, tapi jauh lebih beruntung kalau bengkel Anda jadi baik. Salam oke, men.